Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026 merupakan hari biasa masa Natal. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kemurahan, kami bersyukur atas semua hal yang Tuhan beri dan sediakan bagi kami. Terima kasih kami boleh memasuki tahun 2026 dan kini kami berada pada hari yang ketiga. Tuhan, melalui Yohanes kami ingin belajar bagaimana lebih memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami semakin memahami kehendak Tuhan bagi kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita tentu masih ingat bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu sudah dengan sangat jelas dikatakan sendiri oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi orang-orang pada masa itu untuk menerima pertobatan, untuk mengalami pertobatan, sepertinya begitu sulit. Mengapa demikian? Yang pertama, karena mereka tidak mau melihat atau mendengar dengan jelas apa yang menjadi nubuat yang kemudian terjadi melalui Yohanes Pembaptis. Yang kedua, mereka tidak membuka mata hati mereka untuk menerima apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan yang terakhir, yang ketiga, mereka sudah mengalami sendiri. Karena pada saat Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kata lihatlah menunjukkan pada apa yang dengan jelas terjadi di depan mata. Kita diminta untuk memperhatikan, dan itu sudah terjadi.
Tetapi orang-orang pada masa itu bahkan mengalami sendiri pun mereka tidak membuka hati mereka. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dapat kita pelajari pada saat ini? Yaitu bahwa pertobatan memerlukan kesungguhan hati. Pertobatan memerlukan kecermatan untuk memperhatikan, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dialami. Dan pertobatan itu memerlukan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata, bukan hanya sikap yang kemudian kita lakukan, tetapi respon kita terhadap hal tersebut. Maka apabila kita mengatakan bahwa diri kita bertobat, maka kita meninggalkan hal yang tidak baik dan kita melangkah pada hal yang baik. Bila kita kurang percaya, maka kita harus membulatkan hati, pikiran, dan batin kita untuk lebih percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami pertobatan yang sejati? Apakah pertobatan kita sudah kita tunjukkan dengan perbuatan nyata kita? Mari kita menjawab apa yang ada di dalam diri kita melalui tindakan kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang sedia dan selalu siap bertobat, bukan hanya kata-kata semata. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga di dalam kehidupan kita, di dalam kebersamaan kita dengan orang lain, kita selalu membawa semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.